untuk karyawan pada level-level karyawan itu memang kita prioritaskan adalah masyarakat setempat yang ada dekat-dekat kebun kami gitu. Ya misalnya seperti di sana. Ya kita bicara apa ya? Kita bicara fakta ya dan realita di lapangan ya. Ya memang kalau kita lihat orang-orang yang membakar lahan itu awalnya ada beberapa hal sih. Pertama memang ada mereka yang ingin membuka lahan. Ya itu tadi kita udah 2 tahun berturut ya 2022, 2023 kita mendapat predikat sebagai pembayar pajak terbesar lah ya. Ada beberapa perusahaan memang di situ. Nah karena memang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada podcast Indonesia edisi kali ini kita kehadiran tamu istimewa. Beliau adalah Regional Head Sumatera PT Sampurna Agro Tbk. Langsung saja kita berkenalan dengan Pak Eldi Nuzan. Selamat datang Pak. Oke, selamat datang Pak. Indonesia. Ya. Ini PT Agro Sampurna ini bergerak di bidang apa Pak? Oh, jadi ini kan PT Sampurna Agro Tbk ya, namanya agro ya. Kita bergerak memang di sektor agribisnis. Tapi utamanya komoditinya adalah kelapa sawit. Jadi ada, kalau di Indonesia ini kita ada sawit, kemudian ada karet ya, dan ada juga sagu. Kalau karet sawit itu ada di Sumsel, kemudian di Kalimantan, di beberapa provinsi ada Kalteng, ada Kalbar. Kemudian kalau karet juga ada kita di Kalteng ya, dan nah kemudian juga sagu kita ada di Riau, itu di daerah Selat Panjang namanya. Jadi Sampurna Agro itu bergerak di bidang agribisnis. Ya. Kalau di Sumatera Selatan berapa luasan hektar Pak? Kalau di Sumatera Selatan kita secara total ya itu ada 84.000. Jadi 84.000 itu terdiri dari 43.000 itu inti. Inti itu artinya memang itu semua kita yang kelola. Kemudian ada plasma. Plasma itu kalau dikenal orang sini ada kode-kode kan, jumlahnya 34.000. Kemudian ada lagi namanya plasma single management. Jadi kalau plasma single management itu plasma, tapi kita seluruhnya yang mengelola. KUD itu hanya tahu menerima hasil gitu. Nah, jadi totalnya kita ada 84.300 hektar di Sumatera Selatan. Dan itu semua terfokus di Kabupaten Oki. Dan itu tersebar di 6 kecamatan, itu Mesuji Induk, Mesuji Raya, kemudian ada Pademangan Timur, Sungai Menang, Cengal. Jadi ada di 5 kecamatan lah di Oki ini. Jadi ada beberapa tempat ternyata nggak di sini aja Pak ya? Ya. Di Kalimantan tadi ada. Di Kalimantan ada, di Riau ada, bahkan di Papua pun ada. Itu di daerah Sentani. Untuk sagu ya. Sagu juga ada. Iya, tapi jumlahnya kalau di di Papua itu tidak begitu luas lah kan. PT Sampurna Agro atau PT Sampurna kan identik dengan rokok nih Pak. Ada hubungannya nggak kira-kira nih? Ya memang kalau secara nama di Sampurnanya itu pasti orang melihat karena ada semacam apa ya. Semacam persamaan ya kalau bicara Sampurnanya aja. Tapi mereka tuh kan Sampurna Rokok tuh HM Sampurna. Kalau kita Sampurna Agro Tbk, agribisnis kan gitu. Nah sejarahnya memang awalnya kan Sampurna Agro ini kan memang awalnya kan dari rokok ya, Sampurna Rokok. Kemudian tahun 2007 ya itu kan dijual ya dan diakuisisi oleh Philip Morris. Nah kemudian Sampurna Agro setelah dijual, kemudian kita IPO, kemudian selanjutnya memang bergerak semua di sektor agribisnis. Jadi memang sempat ada hubungan gitu ya? Ya hubungan awal lah, karena memang awalnya bergerak di rokok dulu. Bergerak rokok dijual baru buka sekarang ke ini. Ke perkebunan. Ke perkebunan. Ya memang banyak orang yang salah juga memang. Kalau bicara di Sampurna banyak yang datang ke Sampurna Rokok sana kan gitu. Ini untuk Sampurna Agro ini kan semuanya di Kabupaten Oki Pak ya. Ya. Kontribusinya seperti apa itu Pak?
Ya kontribusi kita cukup banyak lah ya kalau kita bicara dari sisi makroekonomi ya. Pertama, kita Sempurna Agro itu memiliki plasma yang cukup luas. Artinya tadi saya jelaskan dari 84.000 kita itu 34.000 itu adalah plasma. Plasma itu artinya diberikan adalah kepada rakyat. Baik rakyat yang ada sekitarnya maupun dulu pada zaman tahun-tahun sebelumnya, waktu sebelum kita akuisisi ya, waktu zaman Tania, itu ada pola KKPA, namanya pola Piltran ya. Jadi artinya jumlah 34.000 itu hampir lebih dari 40% atau 41%. Padahal kalau persyaratan secara aturan kepatuhan terhadap hukum dan aturan hanya 20% kan. Kita lebih dari 40%. Berapa banyak petani yang dilibatkan itu? Kalau total sampai sekarang ini kita ada 37 KUD ya. Kemudian petani itu sekitar 22.000 kakak. Itu bicara kakak. Kalau bicara jiwa ya kali aja mungkin 3 atau 4. Ya makanya jumlah itu sangat menarik. Jadi perannya pertama itu adalah di sisi pembentukan plasma. Nah dari plasma itu kan petani mendapatkan pendapatan yang cukup luar biasa besar lah ya. Bahkan kalau kita lihat di Kabupaten Oki itu, di kecamatan yang saya sampaikan tadi, hampir 5 kecamatan itu masyarakat tumbuh dan berkembang ekonomi. Jadi artinya dari sisi yang kita berikan mereka kan timbul multiple effect ekonomi yang lain. Pasti kalau plasmanya tumbuh, masyarakat tumbuh, ekonomi tumbuh, sektor-sektor ekonomi lain juga akan tumbuh. Gitu. Seperti apa hubungan ekonominya, Pak? Ya hubungan ekonominya artinya kan masyarakat itu kan mendapatkan pendapatan, masyarakat petani ya, plasma kita. Tentu kalau masyarakat petaninya dapat pendapatan, timbul sektor ekonomi yang lain, ya tentu muncul pasar, muncul sektor ekonomi perikanan lain, itu akan faktor yang akan mengikut. Itu multiple effect dari sebuah plasma yang kita bangun. Termasuk juga infrastruktur juga semakin berkembang. Mungkin sebelumnya daerah itu tidak pernah dalam bentuk hutan, setelah dibangun kelapa sawit dan ada satuan-satuan pemukiman dari petani plasma, tentu akan berkembang ekonomi di sana. Ya termasuk juga di situ Sempurna Agro kita juga kalau bicara tadi apa saja sumbangsinya ya pertama itu tadi ya, yang kedua juga sisi CSR kita yang cukup juga banyak, baik dari infrastruktur, pendidikan, kemudian ekonomi masyarakat yang lain gitu. Ya termasuk juga kita tentu kewajiban sebuah perusahaan terhadap negara ya dalam hal membayar pajak. Ini katanya masuk salah satu wajib pajak terbesar di Sumatera Selatan, Pak. Ya, ya itu tadi kita udah 2 tahun berturut ya 2022, 2023 kita mendapat predikat sebagai pembayar pajak terbesar lah ya. Ada beberapa perusahaan memang di situ. Nah karena memang Sempurna Agro kita cukup taat lah kepada pembayaran pajak. Pajak itu kan macam-macam. Ada pajak bumi, ada tentu pembayaran HGU, kemudian ada PPN, kemudian ya pajak penghasilan, kemudian pajak lembaga pajak perusahaan kan gitu kan. Jadi semua itu terakumulasi di situ. Dan itu tentu cukup memberikan juga terhadap terhadap pertumbuhan ekonomi, karena dari situ kita store ke negara dan negara akan mengembalikan lagi kepada rakyatnya kan gitu. Ini penyerapan tenaga kerja lokalnya seperti apa, Pak? Ada persentase nggak? Nggak ada. Kita dalam rekrutmen tenaga kerja baik pada level staff maupun level karyawan itu berlaku saja seperti aturan yang umum. Artinya siapapun boleh masuk kan gitu. Nah cuma memang untuk karyawan pada level karyawan itu memang kita prioritaskan adalah masyarakat setempat. Ya ada yang dekat-dekat kebun kami gitu. Ya misalnya seperti di sana ya macam-macam nama desa ya dari 5 kecamatan saya sebutkan tadi. Dengan sistem pakai ring nggak? Ring 1, ring 2 nggak? Oh nggak ada kita seperti itu. Karena memang ya semua orang bisa dan tapi hampir ya di kebun-kebun kita yang terdalam khususnya ya, itu 80-90% itu penyerapan dari tenaga kerja lokal. Dan kita pun kerjasama dengan dengan tokoh masyarakat dan juga dengan kepala desa. Karena tujuan kita juga hadir di
di Sumsel ini khusus di Oki itu adalah membuka lapangan kerja Dan mensejahterakan lah Pak. dan mesejahterakan masyarakat, dan itu terbukti dan itu diakui oleh masyarakat gitu. Iya. Kan hampir 80-90% loh Mas, begitu. Berarti nggak ada konflik apa gimana? Ya, kalau konflik, kalau kita katakan dengan sebuah kelembagaan ya atau stakeholder, sebenarnya tidak ada. Tapi kalau konflik tentu ada saja yang bersifat lebih pada kelompok dan individual gitu. Misalnya masalah ganti rugi lahan. Ya, sebenarnya kalau secara aturan kita udah bayar, udah lakukan ini. Ya, tapi ada aja kadang-kadang oknum-oknum tertentu itu menyampaikan gugatan. Tapi kalau dengan stakeholder kita akan baik, mulai dari desa, kepala desa, camat kita tidak ada konflik seperti itu. Ya tahun berapa nih Sampurna Agro nih di Oki Pak mulai beroperasi penuh? Artinya kalau bicara Sampurna Agro ini kan kita akuisisi ya, dan take over ya dari perusahaan sebelumnya. Awalnya ini namanya kan dulu Tania Selatan, mungkin orang Sumsel kenal semua Tania. Kemudian Tania itu dibeli oleh Wilmar sama Selapan Jaya. Nah, Sampurna itu mengakuisisi PT Selapan Jaya. Jadi separuh lah dulu. Kalau bilang orang dulu separuhnya Wilmar, separuhnya Selapan Jaya. Nah, Sampurna ini mengambil dari Selapan Jaya, PT Selapan Jaya. Dan Sampurna itu dalam bentuk holding lah. Dari holding Sampurna Agro itu kita ada 7 PT di dalamnya. Anak-anak perusahaan yang membawa Sampurna Agro. Yang di seluruh Indonesia atau yang di Sumsel? Di Sumsel ya. Khusus di Sumsel gitu. Holdingnya Sampurna Agro gitu ya? Iya. Nah, tahun berapa itu waktu itu? Ya tahun 2007. 2007 ya. Ya tahun 2007 kan kita take over dari kan setelah Sampurna dijual dari rokok itu. Menjual rokoknya lah ke Philip Morris itu kan. Beli kebun gitu ya. Ya jadi artinya sebenarnya kita itu terhitung pemain baru ya, terjun di bisnis kelapa sawit. Karena sebelumnya kan udah banyak juga dikenal nama seperti Lonsum, ya kan masih kenal kan Lonsum, Sinarmas, PTP. Jadi kalau hitung kita ini sebenarnya kita pemain baru sih sebenarnya. Ya. Sebagai pemain baru ada kendalanya di mana itu? Ya kalau saat ini, kalau untuk bicara Sumsel, tanaman kelapa sawit itu kan tanaman yang yang perlu artinya penyinaran matahari, perlu oksigen, dan itu yang namanya bisnis bergerak di agronomi ini kan tergantung iklim dan cuaca. Nah, kalau kendala utama kita di Sumsel ini itu adalah persoalan iklim. Kenapa? Karena Sumsel itu iklimnya itu bisa sangat ekstrim. Musim kemarau itu bisa 3-4 bulan tidak hujan. Kemudian musim hujan itu curah hujannya pun sangat tinggi. Jadi di saat iklim kemarau kering itu, kalau bicara secara internal ke tanaman, itu tanaman itu bisa mengalami namanya water deficit. Kalau bicara water deficit atau kekurangan air, padahal sawit itu kan fotosintesa tanaman itu kan butuh air. Air sama sama oksigen ya, menghasilkan karbon dioksida dan ini. Nah itu Sumsel itu kendala di situ. Saya musim kemarau nanti setelah itu produksi kita turun, musim hujan juga kita mulai kendala karena jalannya rusak, ya kan gitu. Nah, jadi itu kendala utama kita di sini di iklim. Kalau hal yang lain, saya pikir sama lah ya. Itu sebagian perkebunan sawit itu berada di lahan gambut nggak? Kita kalau bicara lahan, kita nggak ada berada di lahan gambut. Kita ada bicara berada di areal mineral dan lowland. Lowland itu beda dengan gambut. Lowland itu rendahan, kayak rawa-rawa gitulah. Kalau bicara gambut kan tanah yang belum terurai secara sempurna dan memiliki kedalaman yang cukup dalam. Bisa 3-4-5 meter. Artinya tingkat kerawanan di musim kemarau saat ini tingkat kesiagaannya gimana Pak? Oh ya memang kita juga rawan kebakaran. Rawan dalam artian kan itu saya bilang tadi, karena di sini suhu cukup ekstrim, bisa 3 bulan nggak hujan. Ya dibayangkan lah 3-4 bulan nggak hujan. Jangankan
air di dalam kebun, sungai ini bisa kering di sini. Iya. Nah itulah persoalan yang kita alami di sini. Sehingga kadang-kadang masyarakat membakar di sini, makanya akhirnya api itu bisa juga masuk ke kita. Itulah yang harus kami kendalikan untuk masalah karhutlah. Dan itu memang salah satu fokus kita lah pada saat di musim kemarau ini. Dari 80.000 hektar itu yang proses replanting itu ada berapa Pak? Ya, replanting kita mulai bertahap ya saya. Itu baik inti maupun plasma kita udah mulai replanting itu dari tahun 2019. Jadi kita replanting inti dan juga plasma juga ada replanting. Nah replanting itu kisarannya tuh 10% dari dari total area secara keseluruhan. Ya contohnya lah tahun 2024 ini kita untuk plasma saja replanting itu hampir 10.000. Kemudian inti hampir 4.000. Karena sebagian tanaman tua tuh yang lebih umur 27-28 tahun ke atas itu udah kita replanting. Plantingnya secara produksi gimana? Sampurna Agro berapa untuk tahun ini, ada target ke depan? Ada Pak, target kita tuh ya ada target ton per hektar, ada target total produksi secara total, dan ada juga target CPO per hektar. Ya cuma memang target di Sumsel ini memang kalau kita bandingkan dengan provinsi lain itu lebih rendah. Kalau nanti persoalan iklim tadi, ya itu faktor yang sangat. Kalau iklim kan bisa dikatakan uncontrollable ya, artinya tidak bisa kita kendalikan. Tapi kalau yang masalah yang lain, tenaga kerja, apa tuh bisa kita lakukan mekanisasi misalnya kan gitu. Tingkat produksinya sedikit atau gimana untuk di Sumatera Selatan? Jadi Sumatera Selatan ini tingkat kategori bisa katakan kalau bicara kelas lahan ya. Bisa di tanaman itu ada kelas lahan. Kelas lahan 1, kelas lahan 2, kelas lahan 3. Kita tuh berada di kelas lahan 3. Kalau 1 itu rata-rata daerah Sumatera Utara, sebagian Riau, sebagian Sumatera Barat ya. Nah kalau Sumsel ini termasuk kategori 3, kelas 3. Jadi kelas 3 artinya produksi itu ya kalau dikatakan misalnya contoh ya, untuk TM1, orang itu kalau kelas 1 itu bisa 1 tahun itu mereka udah dapat 14-15. Di sini 12 ton itu udah hebat. Tahun pertama TM1 itu artinya umur 4 tahun. Ya kan gitu. Jadi secara rata-rata kita memang secara nasional tuh Sumselnya kalah dengan provinsi-provinsi lain, termasuk juga dengan Kalimantan. Karena pengaruh iklim ekstrim tadi, karena iklim kita ini mendekat hampir sama dengan kayak di Lampung dan sebagian Jawa sebenarnya. Kan gitu. Ya makanya sebenarnya kalau dari Zulu di zaman Belanda cukup terpintar orangnya kan, analisa terhadap tanah, terhadap iklim, hubungan dengan tanaman. Makanya misalnya sebenarnya untuk tanaman itu yang direkomendasikan dulu itu kan adalah tebu sama karet. Nah kan gitu. Karena memang tebu ya contohnya kan dia memang ada istilah musim tanam dan musim giling. Musim tanam di saat musim hujan, musim giling itu panen itu di saat musim kemarau. Jadi pas memang. Jadi gitu. Jadi kendala kita di Sumsel ini lebih pertama pada sisi iklim, yang kedua memang dari sisi faktor sosial keamanan. Sosial Keamanan artinya masalah pencurian, kriminalitas yang ada di perkebunan itu. Kalau saya coba bandingkan, saya pernah di Kalimantan, saya pernah di Sumatera Utara, saya pernah di Riau. Memang di sini lebih rawan, tingkat gangguan itu lebih tinggi lah. Kalau kita bilang begitu. Tingkat kerawanan ini pasti berkaitan dengan tingkat kesejahteraan, Pak. Nah itu kan. Apa memang kurang sejahtera orang-orang di sekitar Sampurna Agro? Nah, kalau saya lihat bukan bicara kesejahteraan ya, karena buktinya begini. Setiap desa di mana kita ada di situ semua dapat plasma. Tapi memang banyakkan desa-desa tertentu itu plasma yang diberikan itu malah dijual. Kebanyakan begitu. Dijual ke orang lain, orang luar lah katakan ya, sehingga masyarakat itu sendiri nggak punya lagi gitu. Nah, saya lihat gangguannya lebih
kepada faktor itu sih. So, di samping memang ada ya mungkin faktor-faktor lain ya, kurangnya mungkin ada di desa-desa itu sebagian tingkat pendidikannya yang kurang maju ya, kemudian juga secara keagamaan juga ada beberapa tempat tertentu juga yang kurang baik ya. Ya tapi bagi kita ya itu tantangan lah ya, dan kita selalu mencoba melakukan pendekatan kepada mereka dengan keikutsertaan sebagai tenaga kerja. Juga ada program-program CSR kita, ya kan, di bidang pendidikan, kemudian dakwah kan gitu. Dan itu memang sudah CSR jalan jalan cuy. Ya, jalan. Gimana perkembangan CSR Pak? Kalau CSR perkembangannya ya kita bicara dari indikator penilaian lah yang diberikan ya. Itu udah hampir 3 tahun berturut-turut kita selalu mendapat untuk bidang pertanian, perikanan, ya kita tuh nomor 1 loh kalau gitu. Itu. Ya, itu selalu mendapat penghargaan dari Gubernur Sumsel. Artinya semua. Bisa nomor 1 kok. Seperti apa konsepnya Pak? Ya konsepnya ya tentu pemerintah melalui konsep dari Sampurna Agro ini kok bisa jadi nomor 1 tuh hebat. Ya, konsep kita kan pendekatan CSR-nya kan adalah pendekatan membangun ya, memberikan kontribusi kepada masyarakat ya, terhadap kebutuhan yang kepentingan ekonomi dan kemudian pendidikan dan sektor yang lain ya dari masyarakat. Dan kita juga tentu berdasarkan kebutuhan masyarakat, dan dalam pelaksanaan programnya ya kita pun selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Dan ini ada teknik budidaya, baik budidaya apa nih Pak, teknik budidaya nih untuk CSR-nya juga penghasil bibit berkualitas itu. Ya kalau kita bicara bibit lah ya, ini Sampurna Agro itu termasuk dalam salah satu, kita ada di Indonesia ini ada penghasil kecambah dan bibit ya, itu ada 15 lah secara perusahaan besar ya. Kita tuh sekarang ini se-Indonesia tuh nomor 2 penghasil kecambah. Artinya penghasil kecambah berkualitas namanya DP Sriwijaya. Itu kebun kebun induk kita, seed gardennya ada di Desa Suryadi. Nah, mana desa? Di Desa Suryadi itu di Masuji, kemudian seed processing unitnya menjadikan dia kecambah, kemudian marketing itu ada di KM 10. Dan itu market share kita atau pangsa pasar Indonesia itu nomor 2 sekarang di Indonesia. Nomor 1 tuh masih PPKS Medan ya. Kita masuk 2, termasuk juga kita sudah ekspor. Jadi nama kita beri itu adalah DP Sriwijaya. DP itu apa? D itu Dura, D kali P itu P itu adalah Pisipera. Ya, artinya perempuan dikawinkan dengan laki-laki hasilnya tenera. Itu DP, namanya DP Sriwijaya gitu. Nah, itu cukup ini ya. Dan kita juga menjalankan kecambah berkualitas itu kan ingin menjamin bahwa bagi orang yang membeli termasuk masyarakat itu nanti produksinya lebih tinggi karena faktor bibitnya tinggi, bisa 30-40%. Jadi kita juga menghasilkan kecambah di situ. Di samping memang ya tentu kita melakukan budidaya kelapa sawit ya, dengan luasan yang tadi ya, yang saya bilang hampir 84.000 hektar itu tadi. Program CSR unggulan dari PT Sampurna Agro ini apa sih Pak? Ya unggulannya itu ya termasuk ada kita juga bidang pendidikan, kemudian infrastruktur, kemudian juga ada bermacam seperti budidaya, ada lele ya kan, ada juga seperti pisang kemarin ini kan gitu. Bahkan di sektor pendidikan kita tuh cukup memiliki peranan penting loh untuk di OKI. Bahkan kita punya sekolah literasi, bahkan kemarin itu dapat nomor 2 ya di tingkat lomba matematika di tingkat dunia, nomor 2 kan gitu. Anak dari desa yang kita bina di situ. Termasuk kita juga punya ada pesantren. Ya, ada pesantren itu di daerah Sungai Ceper ya. Nah itu juga pesantren itu bukan hanya dari sisi pendidikan agama, tapi juga pendidikan umum gitu. Dari SD sampai SMP. Karena di sana juga fasilitas, ya tahu kalau desa-desa jauh itu kan kurang terjangkau itu kan pendidikan juga apa. Nah kita hadir juga di situ. Termasuk juga
kita ini di Sampurna ini kan juga punya ada Sampurna Foundation. Ya, Mas ingat itu Sampurna Foundation ya. Sampurna Foundation bukan, walaupun itu berbeda dari sisi pengelolaan bisnisnya, tapi Sampurna Foundation ini hadir juga secara fokus itu di mana lokasi Sampurna Agro berada. Nah, mereka itu juga memberikan bantuan secara fisik, kemudian memberikan bantuan beasiswa, kemudian juga kurikulum, kemudian pembinaan guru-guru. Itu Sampurna Foundation itu memiliki orang-orang profesional gitu. Nah, bahkan mereka anak-anak masyarakat, anak-anak karyawan berada di situ yang memiliki kemampuan pendidikan yang baik dan ekonomi kuat, misalnya kita berikan beasiswa. Bahkan itu sampai perguruan tinggi. Sampai perguruan tinggi. Bahkan Jakarta kan kita punya Sampurna Academy. Ya kan gitu. Nah, bahkan dulu kan di Sumselnya ada SMA Sampurna. SMA Sumsel ya? Iya. Nah, di Sumsel ini kan. Tapi setelah itu kan diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah ya kan gitu. Dan itu sampai ke luar negeri pun disekolahkan. Gitu. Nah itu. Jadi dari sektor pendidikan ya kita kan ada Sampurna Foundation itu di sekolah-sekolah yang ada di sekitar perusahaan itu pasti kita bantu. Di samping program CSR dari Sampurna Agro sendiri juga. Dan jago bahasa asing semua tuh kemarin, maaf. Oh ya lumayan lah. Konsep pendidikan yang diberikan oleh Sampurna ini seperti apa? Sehingga akhirnya melahirkan siswa-siswa berprestasi sampai ke ikut Olimpiade dan meraih perak. Itu gimana sih Pak cara ini konsepnya? Ya memang saya secara kurikulum juga nggak begitu Mas, karena saya nggak langsung juga berusaha hal yang kecil gitu ya. Tapi memang kita melihat totalitasnya maksudnya itu. Ya artinya kita secara total hadir di situ. Baik dari sisi kurikulum, kemudian mengasah kemampuan kompetensi anak-anak ini, kemudian pendampingan yang diberikan, termasuk literasi ya yang diberikan kepada mereka, begitu. Ya termasuk juga semangat yang diberikan, karena kan bagi anak-anak desa itu kan ya kalau diberikan contoh orang-orang yang sukses, kemudian semangat atau motivasi itu ya ternyata mereka juga bisa kan gitu. Contohnya tadi ya dari desa Pedamaran itu ya. Iya, dari desa Kecamatan Pedamaran, Pedamaran Timur. Pedamaran Timur. Nah ini ke depan sih apa target dari Sampurna Agro ini Pak untuk Sumatera Selatan, kemudian untuk pengembangan ekonominya? Ya yang jelas kita ini sekarang ini kan karena kita bergerak di bidang kelapa sawit ya Pak ya. Kita tadi ada inti, ada plasma. Jelas kalau untuk penyerap yang utama itu adalah penyerapan tenaga kerja, kemudian juga membangun plasma. Nah plasma ini target ke depan kita kan kita harapkan, makanya di saat replanting ini kami hadir mulai dari penyediaan bibit yang unggul. Kalau dulu kan bibit di tahun-tahun sebelumnya kita juga nggak tahu ya. Kalau bibit unggul itu nanti produksi akan baik. Ya kalau produksi masyarakat baik, tentu profitnya juga akan besar. Kalau petani plasmanya termasuk karyawannya juga gajinya lumayan, kesejahteraannya tentu ya target kedepannya tentu ekonomi Sumsel juga akan bisa lebih baik kan gitu, dan juga tumbuh sektor-sektor yang lain. Karena kan kalau kita lihat masuk ke Sampurna itu kan berkembang desa-desa. Jadi setiap satu kode itu biasanya satu desa. Kalau desa tumbuh berkembang, ya biasa tumbuh yang lain kan. Sektor perdagangan tumbuh, perbankan juga tumbuh kan gitu. Nah, itu bahkan ya macam-macam lah, bahkan bengkel apa segala macam itu agar tumbuh. Termasuk infrastruktur pun juga akan tumbuh dan berkembang di situ. Gitu. Iya. Berapa tenaga kerja yang tersap di Sampurna Agro ini Pak? Kalau kita secara karyawan langsung Pak di inti ya, kalau tadi kan plasma ya ada sekitar 22.000 kakak. Kalau untuk inti, untuk operation ya, dalam artian yang baik kebun maupun pabrik, itu karyawan langsung kita tuh saling itu ada sekitar lebih kurang menuju ke angka 12.000. 12.000 orang. Itu baru tenaga kerja langsung. Ada lagi tenaga yang kerja tidak langsung.
karyawan harian lepas. Ya itu bisa juga mencapai jumlah hampir 30% dari itu. Kalau 30% artinya sepertiga berarti sekitar 4.000-an lah. Jadi total kita tuh kisarannya tuh 16 sampai 18 ribu. Itu belum masuk lagi tuh kontraktor, vendor-vendor kita. Kan juga vendor-vendor kita ada kontraktor alat berat, ya kontraktor jalan, kan gitu kan, kontraktor sivil, engineering, perumahan, itu belum termasuk itu. Jadi penyerapan tenaga kerja cukup luar biasa banyak lah, ya kan gitu. Dan kita harapkan ya ke depan kan akan tetap tumbuh dan berkembang. Kami juga, karena kami juga ada perluasan areal saat ini ya, di daerah Gajah Mati dan Sungai Ceper itu di Kecamatan Sungai Menang lah. Kita masih ada perluasan areal. Masih di wilayah Oki ya? Masih di wilayah Oki juga. Itu batas dengan Lampung itulah. Ada tambahan berapa nanti rencana? Proyeksi ke depan memperluas berapa hektar lagi? Berapa ribu hektar? Ya mungkin ada sekitar 3.000 sampai 5.000 hektar lagi lah. Karena memang kita udah dapat izin IUP ya. Dapat izin IUP artinya kan sudah ada izin usaha perkebunannya. Nah tergantung kami nanti melakukan pelepasan lahan dan ganti rugi kepada pemilik lahan. Ya saya pikir ya 3.000 sampai 5.000 akan ada. Karena lahannya masih tersedia. Artinya 3.000 4.000 itu termasuk plasma. Itu baru plasma? Nah, inti dan plasma. Karena kita membangun inti kan juga harus ada plasma. Kewajiban kita. Membangun plasma sesuai aturan undang-undang itu kan minimal 20% ya dari jumlah itu. Dan ini terkait ada tambahan nih soal cuaca ekstrim di Sumatera Selatan yang kita bicarakan tadi Pak. Antisipasi karhutla dari Sampurna Agro Tbk ini gimana Pak? Ya jelas kita kan setiap di Sumsel ini Mas ya, Pak ya itu ada siklus ya cuaca ekstrim hampir sekali 4 tahun. Dulu 2015, kemudian 4 tahun setelah itu 2019. Ya, ingat waktu itu Pak Jokowi pernah datang. Iya Pak. Kemudian kemarin 2023, nanti akan jatuh lagi 2027. Itu suhu yang cukup ekstrim. Disambar kemarau yang panjang, juga suhunya ekstrim gitu. Jadi ya kita melakukan mitigasi yang semakin baik lah. Dalam artian pertama itu kita pemenuhan sapras, sarana prasarana sesuai Permentan ya, itu akan harus kita penuhi 100%. Ya termasuk juga menara api ya, termasuk juga kita mengeluarkan tim pemadam. Tapi di samping itu juga yang terpenting juga kita juga melakukan mitigasi dari sisi early warning sistemnya. Ya terutama juga dari water management. Kenapa? Karena di saat musim kemarau ya kita tentu harus tahan air. Di saat musim hujan air yang ada itu kelebihan kita lepas, tapi kita tahan. Nah di samping itu kita juga Sampurna Agro selalu kerjasama ya, tentu dengan masyarakat sekitar. Ya kita juga mengadakan sosialisasi karhutla kerjasama dengan stakeholder seperti Polsek, Polres, bahkan Polda terhadap area-area yang rawan terbakar, termasuk juga dengan oknum, dan ini bicara oknum ya, yang masyarakat yang membakar lahan gitu. Sehingga mitigasi dari sisi pencegahan, kemudian pengendalian dan penegakan hukum itu bisa berjalan berbarengan. Motif pembakaran lahan dari oknum itu apa sih Pak sebenarnya Pak? Ya ini kan bahasa Palembang cuma ngacau tidak? Itu ya kita bicara kita bicara fakta ya, dan realita di lapangan ya. Ya memang kalau kita lihat orang-orang yang membakar lahan itu awalnya ada beberapa hal sih. Memang ada mereka yang ingin membuka lahan. Karena dengan cara membakar kan pasti murah ya. Dia kan murah. Kalau tidak membakar lahan itu kan biar lebih mahal. Kalau bakar kan cukup dibakar habis. Ya tuh. Yang kedua memang ada oknum tertentu, orang-orang memang yang sengaja usil lah ya kan gitu. Karena memang mereka itu kalau kita di perusahaan itu dengan mereka
bisa membakar lahan itu. Terkadang kan saat musim kemarau kan minta HK untuk kerja. Ya. Ya tentu kita juga tidak semua mampu mengakomodir mereka kan. Ya tentu ya perusahaan kan cuma punya anggaran juga untuk tim ini. Kadang-kadang juga motif ada di situ. Ada juga motif yang lain, mereka membakar itu, mereka bakar di sini, nanti sebagian kawan yang curi di sana kan gitu kan gitu. Juga ada pengalihan itu. Nah ada juga orang yang memang sengaja supaya memang bakar ini buat masalah lah kan gitu. Nah tapi yang namanya perusahaan tentu kami tidak pernah akan membakar, karena kita juga di samping peraturan pemerintah tidak membolehkan itu, secara komitmen dan aturan perusahaan memang kita tidak boleh membakar. Bahkan kalau ada manajer atau staf kita yang bakar ya pasti langsung kita pecat. Dan secara internasional pun kami itu sudah ada sertifikasi RSPO di mana itu harus zero burning, tidak ada pembakaran kan gitu. Bahkan kalau tahu aja kita bakar, apalagi sekarang teknologi sudah sangat canggih ya, hotspot itu kan sangat mudah untuk diakses ya. Pakai terbakar di sini aja di Eropa tuh orang udah tahu gitu. Iya betul. Bahkan kita nanti perusahaan kita juga bisa CPU kita nggak laku dijual ke pasar internasional. Sudah terdata lah Pak ya. Ya dan itu dampaknya besar kalau bagi kita. Makanya kita memang setiap tahun itu ya mitigasi terhadap karhutlah ini perlu kita ada. Termasuk kami juga salah satu strategi juga dalam bentuk namanya KTPA. Jadi kelompok tani peduli api. Jadi masyarakat desa berada di perusahaan itu kita berdayakan sebagai bagian tim yang akan membantu kita. Mereka kita kasih fasilitas. Kemudian juga di saat musim karhutlah ini juga kita berikan bantuan minyak untuk mereka kan pakai sepeda motor kan gitu. Nah sehingga kita harapkan di samping perusahaan melakukan pengendalian, pencegahan dan pengendalian, juga dibantu oleh kelompok tani peduli api itu masyarakat. Di samping memang tentu secara rutin TNI dan Polri kan juga turun ya, untuk membantu di sana gitu. Oke, baik, kita mungkin langsung closing statement Pak untuk pemirsa Info Indonesia. Mungkin bisa apa yang disampaikan oleh Pak? Jadi kepada seluruh pemirsa ya, jadi kehadiran PT Sampurna Agro yang bergerak di bidang agribisnis khususnya adalah di sawit ya. Tentu kehadiran perusahaan ini tidak hanya untuk membangun bisnis semata ya, tetapi juga berkomitmen untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sekitar. Dan komitmen itu akan terus kita lanjutkan dalam bentuk-bentuk membangun plasma, kemudian juga bantuan-bantuan CSR yang setiap tahun itu selalu kita berikan kepada masyarakat ya, dalam berbagai bentuk, baik dari pendidikan, keagamaan, infrastruktur, dan lain-lain. Jadi kehadiran Sampurna Agro tersebut ya kita minta dukungan kepada seluruh masyarakat dan stakeholder yang ada untuk selalu saling bersinergi, karena juga kehadiran Sampurna Agro ini juga perusahaan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak, dan pajak tentu bagian dari pendapatan negara yang akan digunakan adalah untuk membangun masyarakat dan negara ini. Saya pikir itu. Baik, kami akhiri dengan ucapan terima kasih.